Selamat datang semuanya. Pada kali ini saya akan melakukan praktikum tentang Telnet dan SSH. Sebelum saya melakukan praktikum Telnet dan SSH, saya akan menyampaikan 2 poin penting dalam melakukan praktikum Telnet dan SSH. Pertama, Anda harus mengetahui apa itu Telnet dan SSH. Telnet itu sendiri adalah protokol client server yang memungkinkan adanya akses remote komputer dengan tujuan dalam sebuah jaringan. Telnet juga dapat diartikan sebagai virtual atau emulasi terminal yang menggunakan protokol Telnet untuk dapat mengakses komputer lain secara remote. Telnet digunakan untuk login ke komputer lain di internet dan mengakses berbagai macam pelayanan umum, termasuk katalog, perpustakaan, dan berbagai macam modul database. Sedangkan SSH itu sendiri adalah sebuah protokol administrasi yang memungkinkan user untuk mengakses dan memodifikasi berbagai macam pengaturan maupun file yang ada di dalam server. SSH client melakukan proses koneksi dan menggunakan kunci kriptografi untuk memverifikasi dan mengidentifikasi SSH server. Selama kunci yang dipakai SSH client tidak sama dengan SSH server, maka koneksi tidak akan pernah dapat tersambung. SSH client dan SSH server dapat tersambung menggunakan kunci yang sama serta melalui proses verifikasi. Kemudian koneksi yang tersambung dienkripsi menggunakan systematic encryption dan hashing algorithm. Proses enkripsi ini bertujuan untuk memastikan kerahasiaan dan keutuhan data dalam proses pertukaran antara klien dan server. Oke, pada tahapan selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi pada Oracle Virtual Manager yang dimana berisi dengan Telnet SSH server, klien, dan FTP server. Untuk tahapan ini kita akan melakukan pengaturan Telnet SSH server dan klien saja. Untuk pengaturan Telnet SSH server, pastikan pada jaringan Anda memilih host only adapter atau adaptor hanya host dan diarahkan pada virtual host only Ethernet adapter, dan tingkat lanjutnya izinkan semuanya. Berlaku untuk klien dan FTP server nantinya. Bisa dilihat sama. Oke, kemudian kita akan memulai pengaturannya. Jalankan Telnet SSH server dan klien. Setelah melakukan pengaturan pada kartu jaringan, maka kita akan melakukan proses konfigurasi pada Telnet SSH server dan kliennya. Kita start Telnet SSH server dan kliennya. Di sini saya sudah menampilkan Telnet SSH server dan kliennya. Kita akan mencoba login pada Telnet SSH server. Di sebelah kiri saya akan masukkan username atas nama Debian dengan password root. Kita akan masuk ke super user, masukkan password root. Untuk pada klien saya menggunakan username yang sama, Debian root, dan masuk ke super user juga. Setelah masuk ke super user, kita akan melakukan konfigurasi network atau IP agar pada Telnet SSH server dan klien dapat saling terhubung. Pada Telnet SSH server, kita masukkan perintah nano/etc/network interface. Pada klien masukin perintah nano/etc/network interface juga. Untuk Telnet SSH server, saya telah mengatur IP dengan IPS ETH0 image static address 192.168.11.5 sebagai IP server. Di sini ada netmask 255.255.255 dan 0. Gateway, di sini saya menggunakan gateway karena kita akan melakukan sharing pada PC asli kita
Jadi saya menggunakan IP 192.168.11.1. Sama dengan klien, saya menggunakan address 192.168.11.3 dengan netmask 255.255.255.0, gateway 192.168.11.1. Kita menyeting IP di sini agar Telnet SSH server dan klien bisa terhubung, dan menggunakan gateway 192.168.11.1 merupakan pengaturan yang diatur pada VirtualBox agar bisa terhubung satu sama lain. Setelah kita melakukan pengaturan IP pada Telnet SSH server dan klien, maka kita harus merestart konfigurasi dengan cara memasukkan perintah /etc/init.d/networking restart. Klien juga seperti itu, etc/init.d/networking restart. Jika konfigurasi network interface-nya berhasil, maka ada pemberitahuan done. Setelah melakukan itu, kita akan lanjut ke tahapan selanjutnya. Kemudian, tahapan selanjutnya kita akan melakukan install Telnet pada kedua Debian, yaitu pada Telnet SSH server dan klien. Kenapa kita harus menginstal keduanya? Karena keduanya agar bisa terhubung menggunakan perintah Telnet. Masukkan perintah Telnet apt get install telnetd, enter. Di sini sebelumnya saya telah menginstal Telnet di kedua Debian, yaitu Telnet SSH server dan klien server. Jadi sehingga dia menghasilkan informasi telah terinstall dan telah memiliki versi yang telah diinstal seperti itu teman-teman. Kita akan melihat pada kliennya juga apt get install telnetd. Nah, keduanya sama-sama sudah terinstall. Tahapan selanjutnya kita akan melakukan akses remote dari klien ke SSH. Kita akan masukkan perintah telnet dengan masukkan perintah apt get install telnetd, enter. Di sini sebelumnya saya telah menginstal Telnet di kedua Debian, yaitu Telnet SSH server dan klien server. Jadi sehingga dia menghasilkan informasi telah terinstall dan telah memiliki versi yang telah diinstal seperti itu teman-teman. Kita akan melihat pada kliennya juga apt get install telnetd. Keduanya sama-sama sudah terinstall. Masukkan perintah telnet dengan masukkan perintah apt get install telnetd, enter. Di sini sebelumnya saya telah menginstal Telnet di kedua Debian, yaitu Telnet SSH server dan klien server. Jadi sehingga dia menghasilkan informasi telah terinstall dan telah memiliki versi yang telah diinstal seperti itu teman-teman. Kita akan melihat pada kliennya juga apt get install telnetd. Nah, keduanya sama-sama sudah terinstall. Telnet IP dari SSH server yaitu 192.168.11.5. Di sini akan melakukan trying atau mencoba masuk ke IP server. Dia mencoba connect ke IP server. Pada tahapan ini kita akan menunggu apakah bisa login atau tidak. Dia menyuruh kita untuk login ke Debian server.
dia meminta kita untuk login ke Debian server. Kita masukkan login Debian Telnet SSH server, yaitu Debian dengan password root. Kita sudah mendapat hak akses atau remote terhadap Telnet SSH server. Pada Telnet SSH server, kita coba akan melakukan pengeditan data dengan cara nano coba enter. Kita akan mengisi akan simpan. Kemudian kita akan mencoba melihat pada Telnet SSH servernya apakah sudah benar-benar bisa diremote. Memasukkan perintah ls pada Telnet. Ada sebuah file dengan nama coba. Kita akan buka. Kita akan melakukan cek terhadap Telnet SSH server yang telah kita membuat sebuah file atau folder pada klien dengan perintah ls. Di sini kita sudah melihat ada file baru dengan nama coba atau folder. Maka kita akan buka dengan cara nano coba. Di sini ada nama Anissa Rosalina 11414, Irfan Anis 1184114, merupakan hasil yang telah kita edit dari klien, sedangkan kita tidak mengetik di Telnet SSH server. Itulah fungsi dari Telnet SSH server, di mana dia melakukan remote terhadap sebuah alamat tujuannya itu sendiri. Setelah kita mencoba melakukan telnet pada klien untuk mengakses Telnet SSH server, maka kita akan mencoba kepada PC real kita sendiri, yaitu kita akan mencoba mencari cmd. Di sini akan saya masukkan perintah telnet. Dia akan masuk ke command prompt khusus telnet dengan masukkan perintah open 192.168.11.5. Kenapa ada perintah open? Arti dari open di situ adalah mencoba memasuki telnet dengan IP 192.168.11.5. Kita akan masuk. Dia akan masukin connection ke alamat server. Kita akan tunggu. Setelah dia berhasil login Debian password ROT, dia sudah masuk. Berarti kita berhasil mengakses Telnet SSH server pada klien kita itu sendiri. Selanjutnya, kita akan melakukan instalasi SSH pada Debian server. Paket SSH sudah tersedia pada DVD 1. Tinggal melakukan penginstalan paket SSH-nya dengan menggunakan perintah apt get install open SSH server. Di sini sebelumnya saya telah menginstal SSH-nya, maka ada pemberitahuan Open SSH server telah tersedia dengan versi terbaru. Jadi kita akan lanjut ke selanjutnya, yaitu dengan cara kita akan melakukan remote access pada klien. Dengan kita klikkan cmd, kita akan masukkan perintah SSH Anissa 192.168.11.5, yaitu IP dari Telnet server. Enter. Di sini kita telah melihat pada Anissa 192.168.11.5 telah masuk. Kita tinggal masukkan password. Saya tadi menggunakan password 123. Berhasil masuk. Kita telah berhasil masuk atau mengakses Telnet SSH server pada klien PC real kita. Kemudian kita mencoba masukkan ke super user, apakah bisa? Su ROT masuk dengan Debian server home Anissa. Selanjutnya
pada klien yang menggunakan sistem operasi Windows, Anda dapat menggunakan aplikasi Putih yang dapat diunduh gratis. Kita di sini akan menggunakan aplikasi Putih. Di sini saya akan mencoba membuka Putih. Tik 5 port 22 kita open. Tunggu di sini kita buat. Kita tunggu sejenak untuk login. Nah, ketika kita login, setelah kita berhasil login, maka pada Wireshark dia melihat jalur atau hal apa saja yang telah kita lakukan seperti login. Kita akan mencoba membuka telnet seperti telnet. Kita akan telnet menggunakan follow TCP stream. Untuk TCP stream kita melihat bahwa ada user masuk atas nama Anissa dengan password 123. Itu memonitoring pergerakan atau proses apa yang telah dilakukan. Sama dengan halnya SSH. Kalau telnet menggunakan follow dengan TCP stream. Sedangkan untuk yang SSH kita bisa menggunakan follow dengan UDP stream. Kita akan menampilkan perbedaan SSH dan telnet di akhir video. Pada tahapan selanjutnya, kita telah selesai melakukan koneksi internet SSH server dan pada klien. Maka kita akan selanjutnya beralih ke FTP server. FTP server di sini saya akan mencoba login dulu. Saya menggunakan login FTP server dengan password ROOT. Super user ROOT. Di sini masukkan perintah apt get install pro ftpd. Di sini saya telah menginstal sebelumnya paket FTP server. Maka ada pemberitahuan pro ftpd is already the newest version, dalam arti pro ftpd telah terinstall dengan menggunakan versi terbaru. Maka kita akan mencoba melakukan proses masuk. Di sini saya akan memasukkan topologi juga, di mana FTP server dapat mengakses telnet SSH dan SSH juga bisa mengakses FTP server, bahkan sebaliknya. Namun saat ini saya akan melakukan koneksi apakah FTP server yang di sebelah kiri dan telnet server yang sebelah kanan terhubung satu sama lain. Pada FTP server saya memiliki IP 192.168.11.6 dan telnet SSH server 192.168.11.5. Saya akan mencoba ping 192.168.11.6 terhubung. Begitu juga sebaliknya, ping 92.168.11.5 bisa. Setelah bisa, seperti yang telah dijelaskan tadi, apakah bisa FTP server melakukan proses telnet? Bisa, tetapi FTP server harus benar-benar diinstal juga pengaturan telnet serta pengaturan SSH, maka bisa saling terhubung. Kita akan memasuki perintah mkdir, di mana fungsi mkdir ini adalah membuat directory. Kemudian kita akan membuat user add. User add itu adalah berfungsi sebagai pembuatan user. Di sini saya menggunakan membuat user mars. Kemudian setelah itu kita membuat password dan kita masuk ke directory yang telah kita buat. Pada berbagi kita bikin directory baru. Setelah kita melakukan konfigurasi pada FTP server, kemudian kita melakukan koneksi dari FTP server ke telnet SSH, dari telnet SSH ke klien, maka kita kan telah membuat yang namanya directory atau name server pada FTP server. Maka kita mencoba mengakses file yang telah kita buat pada FTP server di PC real kita sendiri. Kita akan buka Google. Sini saya akan memasukin FTP
FTP:2//IP pada FTP server, yaitu 192.168.11.6. Berhasil. Pada tahapan ini, kita telah melakukan konfigurasi FTP dengan benar, di mana ketika kita telah membuat FTP server pada server, kita melakukan directory, memasukkan file, maka secara otomatis pada PC real kita dapat mengakses sebuah file atau directory yang telah kita buat pada FTP server setelah terkoneksi pada PC real kita. Sekian untuk video singkat yang telah saya buat tentang mengenai bagaimana cara membuat Telnet SSH server dan bagaimana cara melakukan konfigurasi pada FTP server, bagaimana cara membuat mereka saling terintegrasi atau saling terhubung. Begitu video saya ucapkan terima kasih.